Salam, jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam khotbah-khotbah singkat di malam hari ini. Saya Pendeta Gani Simanjuntak menyapa dengan kasih. Salam, jemaat terkasih. Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita. Tapi terlebih dahulu kita akan mengangkat sebuah lagu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami rindu kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Karena kami yakin dengan iman kami, kebenaran firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus Bapa, berbicaralah, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, urapan yang baru turun atas setiap kami, bahkan urapan yang baru itu memulihkan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang terkasih kita berkata, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat Alkitab kita yang diambil dari kitab Lukas 9 ayat yang ke-57. Kita lihat Lukas 9 kepada ayat yang ke-57. Saya bacakan. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara terkasih, siapa orang yang berkata kepada Yesus bahwasanya dia katakan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Matius 8 ayat yang ke-19, dikatakan begini. Siapa yang berkata? Dikatakannya di Matius 8 ayat yang ke-9. Kita lihat. Matius 8 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ternyata yang berkata mau mengikut kepada Yesus adalah seorang ahli Taurat. Saudara terkasih, seorang guru agama pada saat itu langsung secara to the point berkata kepada Yesus, Yesus, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saya yakin dan percaya kalau kita mau mengikut seseorang pasti ada tujuan dan motivasinya. Kalau kita lihat dari jawaban Yesus, dikatakan di ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak penafsiran dari hamba-hamba Tuhan untuk menafsirkan secara teologi tentang jawaban daripada Yesus ini. Tetapi hari ini saya mau menyatakan perkataan Yesus ini adalah perkataan to the point kepada ahli Taurat itu mengenai hal mengikut Yesus. Kalau Yesus sampai berkata serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk kepalanya. Saudara terkasih, serigala mempunyai liang, mempunyai tempat dia tidur, mempunyai tempat untuk dia beristirahat. Tetapi Yesus katakan, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara terkasih, perkataan Yesus ini adalah perkataan ironi, perkataan halus, karena maksud dan tujuannya sebenarnya menegur ahli Taurat ini.
Jadi maksud dari teguran ini, kalau engkau mau ngikut saya yang tujuannya untuk hanya mencari ketenaran, kalau engkau mau ikut saya tujuannya hanya mencari kekayaan, sia-sia. Karena saudara terkasih, mengikut Yesus bukan masalah terkenal, bukan masalah kaya raya, tetapi mengikut Yesus berbicara tentang kehidupan yang kekal. Maka dari itu saudara terkasih, mari kita lihat kemudian. Saudara, kalau kita mau mengikut seseorang pasti ada latar belakang, tujuan-tujuan atau motivasinya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara, apa tujuan saudara mengikut Yesus? Dan saya bertanya, kira-kira apakah orang yang beragama Kristen sudah pasti menjadi pengikut Yesus? Sekali lagi saya katakan, apakah orang yang beragama Kristen sudah pasti menjadi pengikut Yesus? Nah ini yang menjadi bahan pertanyaan, ini yang menjadi penelitian kita agar kita bisa memiliki pemahaman yang benar tentang mengapa kita mengikut Yesus. Karena semua orang yang beragama Kristen belum tentu sudah pasti menjadi pengikut Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab katakan di Roma 10 ayat yang 9 dan 10. Kita lihat Roma 10 ayat yang ke-9. Dikatakannya begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Artinya begini, waktu kita mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Waktu saya sering bertanya kepada orang-orang saya layani di Polres ataupun di penjara-penjara di Cipinang, Tangerang, atau penjara-penjara yang ada di Kota Medan, bahkan di Tapanuli sekalipun, waktu saya tanya kepada jiwa-jiwa yang saya layanin, Pak, kalau saya boleh tanya, Pak, kira-kira apa alasan Bapak sehingga Bapak menjadi pengikut Yesus? Beberapa kali saya pertanyakan hal yang sama di tempat pelayanan saya pada waktu saya datang ke penjara, dan jawaban mereka sangat mengagetkan saya. Kenapa? Mereka berkata, bapak saya Kristen, mama saya Kristen, kakek nenek saya Kristen, maka saya Kristen. Seperti saya katakan tadi, orang yang beragama Kristen belum tentu mengikut Yesus. Bisa jadi mereka mengikut karena orang tua mereka, padahal mereka tidak mengerti apa alasannya. Itu yang terjadi kepada saya. Tahun 1987 saya tinggalkan kekristenan karena saya tidak mengerti apa alasannya mengikut Yesus. Saya hanya tahu bahwasanya Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Itu membuat iman saya rapuh, gampang terombang-ambing. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu baik. Dia tidak peduli kepada masa lalu kita. Dia lebih peduli kepada masa depan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh gemilang. Maka dari itu saudara terkasih, pada malam hari ini, saudara, alasan yang pertama mengapa kita mengikuti Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Banyak agama yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Saudara, kalau kita tidak menjadikan Yesus Tuhan, berarti ada Tuhan-Tuhan yang lain yang menjadi Tuhan atas pribadi kita. Bisa jadi keegoisan kita yang menjadi Tuhan. Bisa jadi, saudara, kepintaran kita, ideologi kita yang menjadi Tuhan, yang mengatur kehidupan kita. Bahkan bisa jadi harta kita yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara terkasih di dalam nama Yesus, coba kita lihat dalam kitab Roma 7 ayat yang ke-19. Kita lihat di Roma 7 ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Sebab bukan apa yang aku kendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nggak ada manusia yang memiliki niat untuk bercita-cita menjadi seorang penjahat. Nggak ada. Dan sejahat-jahatnya manusia, bahkan paling jahat di seluruh dunia sekalipun,
pasti memiliki keinginan untuk berbuat baik, pasti memiliki keinginan untuk berbuat benar. Ada niat untuk melakukan kebaikan, ada niat untuk melakukan kebenaran, tetapi realita yang terjadi, dia hidup di dalam dosanya, dia hidup di dalam kesalahannya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah dia niat ingin hidup di dalam kebenaran? Bukankah dia niat untuk hidup di dalam kebaikan? Tapi kenyataannya dia hidup di dalam dosa dan pelanggarannya. Saudara, menurut ayat Roma 7 ayat 19 tadi, dikatakan, bukan apa yang aku kendakin, yaitu yang baik aku perbuat, melainkan apa yang tidak kundakin, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dan di ayat 20-nya dikatakan begini, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara terkasih, kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, maka dosa itu yang akan menjadi Tuhan, memerintah, memperbudak kita. Dosa yang pertama datang dari Adam. Dikatakan di Roma 5 ayat 12, dosa itu menjalar sampai kepada keturunan kita. Saudara terkasih, kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, maka dosa itulah yang akan memerintah kehidupan kita. Kita akan menjadi budak dosa. Itu alasannya, saudara, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa alasannya sehingga kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat dalam kitab Yohanes 14 ayat ke-6. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesuslah kebenaran itu. Tidak ada satupun kebenaran di muka bumi ini. Pemuka-pemuka agama pun terbuat dari dosa. Awal penciptaan kita diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Kita memiliki karakter Allah. Tetapi waktu dosa itu jatuh kepada Adam dan Hawa, akibatnya kita menjadi serupa dan segambar seperti Adam. Contohnya, waktu Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Pada saat itu, Adam dan Hawa jatuh kepada dosa karena ketidaktaatan mereka atas perintah Tuhan. Mereka sembunyi waktu mendengarkan Allah itu. Dan waktu Allah bertanya, di manakah engkau? Mereka sembunyi dan dikatakan, waktu Allah berkata, apakah engkau makan buah pohon yang kularang kau makan itu? Adam berkata begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya padaku. Artinya, karakter manusia itu suka pembenaran diri. Saudara, banyak kali kita suka menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Tuhan untuk pembenaran diri. Apa yang terjadi? Kita tetap hidup di dalam dosa. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, sebenarnya nggak sulit. Taat kepada firman Allah, taat atas segala perintah-perintah Allah. Karena tidak satu pun kita bisa benar karena perbuatan kita, tapi kita bisa benar karena Allah yang mau mati di atas kayu salib. Kita benar bukan karena perbuatan kita, kita benar karena dibenarkan Allah. Saudara, kebaikan kita, amal ibadah kita, itu nggak bisa membawa kita kepada keselamatan. Tapi Yesuslah jalan kebenaran itu yang bisa membawa kita kepada Bapa. Tidak ada yang bisa membawa kita kepada Bapa kecuali Yesus, karena dialah jalan kebenaran. Karena dialah sang kebenaran itu. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Makanya mulai hari ini, marilah kita hidup di dalam kebenaran itu. Artinya kita hidup di dalam Yesus. Waktu kita hidup di dalam Yesus, kita tidak hidup lagi di dalam penghukuman. Karena penghukuman itu sudah dibawa ke atas kayu salib dan dikatakan di atas kayu salib, semuanya sudah selesai. Yang ketiga, poin yang ketiga, apa alasannya kita mengikut Yesus? Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah begitu mengasihi kita. Allah nggak menginginkan di antara satu pun di antara kita yang hidup di dalam kebinasaan. Maka dari itu saudara, Allah mengorbankan putranya yang tunggal. Karena apa? Alkitab dengan jelas berkata, karena begitu besar, tak terhingga besarnya kasih Allah, sehingga dia korbankan anaknya, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi alasan yang ketiga mengapa kita ikut Yesus, karena di luar Yesus kita binasa. Alkitab katakan begini, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan di ayat 5 dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara terkasih, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Yesus adalah pokok anggur, kita lah rantingnya. Kalau kita lihat ini pokok, ini ranting. Saudara, kalau kita lihat ini ranting, kalau terpisah ranting ini dari pokok dan dijemur di terik matahari, saudara, panasnya terik matahari itu akan membakar ranting itu. Tapi waktu ranting itu nempel di pokok anggur, panasnya terik hari itu memberi vitamin kepada ranting itu, karena ranting itu nempel kepada pokok anggur. Dan Tuhan menginginkan setiap kita menempel kepada pokok anggur itu, bahkan kita tinggal di dalamnya. Saudara terkasih, waktu kita tinggal di dalam Yesus, seperti saya katakan tadi, kita tidak hidup lagi di dalam penghukuman, karena penghukuman itu sudah dibawa di atas kayu salib, dan dikatakannya semua sudah selesai. Tuhan hanya minta kita hanya percaya. Dan orang yang percaya, saudara, dia akan pasti melakukan kebenaran-kebenaran itu. Kepercayaan kita, iman kita yang membuat kita melakukan nilai-nilai kebenaran itu. Saudara, kita lihat contohnya. Waktu wanita pendarahan yang 12 tahun itu sakit, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Bahwasanya di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada keselamatan. Wanita pendarahan itu sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang, 12 tahun dia berobat ke dokter, ke tabib. Bahkan dia habiskan hartanya, sehingga semua keluarganya menjauhi dia. Di dalam ketidakmampuannya, dia berjalan menuju Yesus di tempat keramaian yang banyak. Sekali lagi saya katakan, di dalam ketidakmampuannya, tapi ada satu kepercayaan, ada satu iman yang mendorongnya berjalan menuju keramaian itu untuk menjamah jubah Yesus. Karena di dalam hatinya dan di dalam pikirannya hanya ada satu kata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Maukah kita berjalan di dalam ketidakmampuan kita, tapi kita memiliki iman, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Saudara terkasih, dalam nama Yesus, 3 alasan tadi adalah alasan dasar yang kuat mengapa kita mengikut Yesus. Yang pertama, alasan yang pertama, mengapa kita mengikut Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus mengikut Yesus? Karena Yesuslah kebenaran. Dan yang ketiga, alasan mengapa kita mengikut Yesus? Karena di luar Yesus kita binasa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara terkasih, saya lihat satu ayat lagi. Dikatakan di ayat yang Lukas 9, ayat yang ke-59. Saya bahas satu ayat lagi. Lalu ia berkata kepada orang lain, Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah
aku. Orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yang perlu kita bahas di sini adalah perkataan Yesus tentang ikutlah aku. Kalau ahli Taurat tadi berkata kepada Yesus, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ahli Taurat tadi memiliki motivasi, tujuan-tujuan. Begitu juga dengan Yesus. Yesus juga memiliki tujuan mengapa setiap kita dikatakan mari ikut aku. Yesus pasti punya alasan yang jelas. Yang pertama, alasannya yang pertama, mengapa Yesus berkata mari ikut aku? Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya begini, Yesus mengajak kita, mari ikut aku. Karena apa? Karena Yesus mau memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus bukan mau memberi kita hidup di dalam penderitaan. Rancangan Yesus tidak pernah membawa rancangan kecelakaan. Kalaupun kita mengalami kecelakaan, kalaupun kita mengalami penderitaan, itu bagian daripada rencana Tuhan supaya kita mau tetap bersatu bersama Kristus. Karena penderitaan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara terkasih di dalam nama Yesus, Yesus mau memberkati kita. Maka dari itu, marilah kita datang kepadanya. Karena dia mau memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Mungkin saudara berpikir, buktinya saya nggak kaya. Kelimpahan yang dijanjikan Yesus bukan berbicara hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar berbicara harta. Kelimpahan yang ditawarkan Yesus adalah sukacita dan damai sejahtera. Kita melihat begitu banyak orang kaya yang hidupnya tidak sukacita. Mereka hidup di dalam penderitaan karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi waktu kita bersukacita, walaupun kita makan cuma pakai tempe, bersama istri, bersama anak, makan pakai tempe kecap doang. Tapi karena ada sukacita damai sejahtera, kita akan hidup di dalam rukun dan damai. Walaupun harta kita banyak, kalau kita tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita, yang ada adalah kemarahan, yang adalah kebencian, yang adalah keributan. Saya yakin dan percaya nggak ada orang yang mau hidup seperti itu. Saya yakin dan percaya pasti setiap orang mau hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Dan yang kedua, apa alasannya Yesus berkata, marilah ikut aku? Kita lihat dalam Matius 4 ayat ke-19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maksud dan tujuan Yesus menyelamatkan kita, supaya kita tidak menjadi yang orang egois. Kita tenang dengan keselamatan itu, lalu kita nggak peduli kepada saudara kita, nggak peduli kepada jiwa-jiwa yang telantar. Coba kita lihat, kita belajar dari satu orang nabi Tuhan, yaitu Nehemia. Nehemia itu begitu memiliki hati yang luar biasa. Kita lihat di Nehemia 1 ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yeriko, tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbongkar. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, waktu Nehemia mendengar ada orang-orang yang hidup di dalam kesukaran besar, apa respon hatinya? Cuek, tidak peduli. Saudara terkasih, kita lihat di sini. Waktu ada orang yang hidup di dalam kesulitan, kesukaran, yang dilakukan Nehemia, dikatakannya begini, ketika aku dengar berita itu, di dalam Nehemia 1 ayat 4, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara terkasih, tindakan yang dilakukan Nehemia waktu dia melihat ada orang hidup dalam kesukaran besar,
Bukan dia langsung membawa sembako untuk membagikannya. Nehemia adalah orang ring satunya raja. Kalau kita lihat di pemerintahan ini, dia sederajat dengan menteri-menteri. Tapi waktu ada orang yang hidup di dalam kesukaran besar, bukan dompet Nehemia yang diambilnya, bukan uang yang dibagikannya. Tetapi kita belajar daripada Nehemia. Ketika dia dengar ada orang yang hidup dalam kesukaran besar, dikatakan, duduklah aku menangis, dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bukan maksud saya untuk kita tidak berbagi sembako. Itu tindakan setelah kita melakukan doa, kita minta persetujuan Tuhan. Itu maksudnya supaya apa? Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita merasa kita anak-anaknya Tuhan, mari kita tunduk atas otoritasnya sebelum kita melakukan sesuatu. Sama seperti di dalam kitab 1 Samuel 30, kita lihat ayat yang ke-8. 1 Samuel 30, ini ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Kita lihat apa yang dikatakannya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan itu. Saudara terkasih, di dalam pelayanan apapun yang kita lakukan, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan keputusan kita, terlebih dahulu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan adalah raja di atas segala raja. Daud, dia adalah raja di muka bumi, raja bangsa Israel, sementara kita rakyat biasa. Tapi kita lihat, ada sikap yang merendahkan diri di hati Daud. Sebelum dia mengambil keputusan, dia bertanya kepada raja, Bapak, apa yang harus kulakukan sebelum aku mengambil tindakan? Dan Allah berkata, kejarlah mereka. Ini satu sikap hidup yang luar biasa. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat Daud bisa menjadi maksimal. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Marilah kita lebih membuat hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, agar hidup kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena Tuhan memanggil kita, mari ikut aku. Tujuannya supaya setiap kita menjadi penjala manusia. Ada amin, saudaraku? Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya kebenaran firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Kebenaran firman-Mu akan menolong kami, menyelamatkan kami. Karena Injil kebenaran firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami kembali di hari siang esok di jam 12 dengan tema-tema yang baru. Kami rindu kebenaran firman-Mu memenuhi hikmat setiap kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Aku melepaskan berkat damai sejahtera bagi bangsa Indonesia dan kesembuhan ilahi terjadi di bangsa ini. Segala sakit virus corona yang terjadi di bangsa dan di dunia ini, biarlah kedaulatan Tuhan yang menentukannya. Tapi permohonan kami kepada Bapa dengan sikap merendahkan diri. Mohon Bapa, belas kasihan-Mu curahkan di bangsa ini, di dunia ini, agar setiap kami mengalami kesembuhan, mengalami perubahan, bahkan mengalami pertobatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Salam, selamat malam, dan selamat berjumpa kembali di hari esok jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.